Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia dari Kimia 2A akan melaksanakan praktikum Kimia Dasar 2 mengenai identifikasi larutan asam basa dengan indikator alami yaitu ekstrak kol ungu. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui sifat asam atau basa dari sebuah larutan dengan indikator alami. Dasar teori. Asam didefinisikan oleh ahli kimia berabad-abad yang lalu dalam sifat larutan air mereka. Dalam pengertian ini, suatu zat yang larutan airnya berasa asam memerahkan lakmus biru bereaksi dengan logam aktif untuk membentuk hidrogen dan menetralkan basa. Dengan mengikuti pola yang serupa, suatu basa didefinisikan sebagai zat yang larutan airnya berasa pahit, melarutkan lakmus merah, dan menetralkan asam. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton atau penyumbang proton, dan basa adalah akseptor atau penerima proton. Suatu asam, dalam contoh HCl, setelah melepaskan satu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut, yaitu Cl-. Sedangkan asam konjugasi dari H3O+ yang dihasilkan dari penambahan sebuah proton pada basa Bronsted, dalam hal ini H2O, sehingga konsep ini disebut konsep pasangan asam basa konjugat. Indikator adalah zat yang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat suatu zat melalui perubahan warna yang khas. Indikator ini dapat berupa indikator buatan yang ada di laboratorium atau juga dapat menggunakan indikator asam basa dengan menggunakan bahan dari alam. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak. Prinsip indikator adalah bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam dan basa. Indikator alami yang biasa dipakai dalam pengujian asam dan basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok, umbi-umbian, kulit buah berupa bunga-bungaan seperti bunga sepatu, bunga hydrangea, kol ungu, kunyit, kembang kertas, dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Indikator asam basa yang baik adalah zat warna yang memiliki warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Nah, indikator yang akan digunakan dalam praktikum kali ini yaitu indikator yang berasal dari kol ungu. Kita masuk ke bagian alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu gelas plastik, baskom, panci, sendok pengaduk, pisau, talenan, kompor, dan air. Bahan yang digunakan yaitu larutan sabun, larutan asam cuka, larutan soda kue, larutan garam, larutan air jeruk, larutan obat mah, dan kol ungu. Pembuatan ekstrak indikator alami. Pertama, potong kol ungu menjadi beberapa bagian kecil. Lalu, masukkan potongan kol ungu tersebut ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya. Masak hingga mendidih. Setelah matang, tunggu beberapa saat, lalu saring hasil ekstrak dari ampas kol ungu. Ekstrak ke dalam gelas plastik. Identifikasi larutan asam dan basa dengan indikator kol ungu. Pertama, siapkan gelas plastik, lalu masing-masing gelas diberi label nama larutan. Kedua, masukkan larutan-larutan tersebut ke dalam masing-masing gelas. Ketiga, tambahkan beberapa sendok larutan ekstrak indikator ke dalam masing-masing larutan. Dan terakhir, amati perubahan warna yang terjadi. Hasil pengamatan. Analisis data dan pembahasan. Kol ungu mengandung zat berwarna biru yang disebut dengan antosianin. Antosianin bersifat unik, yaitu bisa berubah warna di dalam cairan yang berbeda.
Di dalam cairan yang bersifat asam seperti cuka, antosianin berubah warna menjadi merah. Di air perasan jeruk, antosianin akan berubah warna dari oranye menjadi oranye kemerahan. Di dalam cairan yang bersifat basah seperti cairan obat sakit mah, antosianin akan berubah warna menjadi hijau. Pada larutan soda kue dan air sabun berwarna biru, sedangkan dalam larutan yang bersifat netral seperti larutan garam, antosianin akan berwarna biru. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini yaitu larutan cuka dan air jeruk adalah asam, larutan soda kue, air sabun dan obat mah adalah basah, sedangkan larutan garam adalah netral. Sekian dari praktikum kali ini, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.